Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang gadis yang bernama Seva. Ia berjalan ke sekolah sambil tersenyum ramah dan menampilkan wajah yang cerah terhadap orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Hanya saja, ia cenderung bersifat pemalu. Ketika berada di antara banyak temannya, ia lebih senang berdiam diri dan hanya tersenyum. Ketika ia merasa makin banyak orang yang sedang memperhatikannya, ia malah menunduk karena malu. Seva mudah merasa rendah diri atau minder karena tidak ada sesuatu pada dirinya yang layak dibanggakannya. Pada saat istirahat, Seva lebih senang menyendiri di bawah pohon tua kesayangannya daripada bergabung dengan teman-teman yang ramai-ramai berkumpul. Seva menikmati waktu istirahat dengan membaca buku. Suatu hari pada saat istirahat, Dini menghampirinya sambil berlinang air mata. Dini berkata, "Seva, semua pendapat saya ditolak mentah-mentah oleh teman-teman saya. Saya harus berbuat apa?" Seva mendengarkan. Matanya terpusat sepenuhnya dalam memperhatikan apa yang dikatakan oleh Dini dan bagaimana Dini merasakan masalahnya. Seva tidak banyak bicara, hanya mendengarkan sepenuh hati. Akhirnya Seva berkata, "Kita tidak bisa menuntut orang lain menyetujui apapun pikiran kita secepat yang kita mau. Semua perlu waktu, sabarlah untuk tetap berusaha." Dini menyeka air matanya dan berterima kasih karena Seva mau mendengarkan. Seva membantunya berpikir ulang secara lebih berhati-hati tentang pendapat teman-temannya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Semakin banyak teman yang mulai curhat pada Seva. Teman-teman mempercayai Seva karena tidak mungkin Seva membocorkan masalah pribadi yang diceritakan ke Seva. Setelah membicarakan masalah mereka dengan Seva, teman-temannya pergi dengan perasaan lebih ringan, lega, dan nyaman. Apa yang dikatakan oleh Seva sebenarnya sederhana, seperti, "Tampak kamu merasa bahwa hanya kamu yang merasakan masalahmu itu, padahal banyak teman-teman kita yang mengalami masalah yang sama. Masalahmu terasa jauh lebih berat karena berulang-ulang kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa hanya kamu yang mengalami masalah itu. Kamu memberikan tuntutan terlalu berat pada dirimu sendiri sehingga kamu malah menjadi sangat terbebani. Kita tidak bisa menuntut orang lain menjadi sosok seperti yang kita maui. Tiap orang mempunyai sifat sendiri-sendiri yang unik. Kita harus bisa menerima dan menghargai orang lain apa adanya terlebih dahulu. Jangan paksakan dirimu mengikuti apa yang lagi viral di media sosial. Mungkin hal itu cocok untuk mereka yang memamerkannya di medsos mereka, tetapi belum tentu cocok untuk kamu." Seva mengatakan dengan cara yang lembut, tulus, dan bermuatan sikap positif yang membesarkan hati. Ia menularkan semangat positif dalam menjalani dan menikmati kehidupan. Banyak temannya yang menyenangi sikap Seva, yang tidak banyak bicara untuk menasehati, hanya memberikan ajakan dan himbauan untuk melihat masalahnya dengan cara yang berbeda, sehingga tidak menjatuhkan diri sendiri menjadi merasa lebih terpuruk. Makin lama, pada saat jam istirahat, makin banyak teman yang mengajak Seva berbicara di bawah pohon tua kesayangan Seva. Mereka meminta pendapat Seva tentang banyak hal. Dengan makin banyaknya teman yang mengajak bicara masalah pribadi mereka dan meminta pendapat Seva tentang banyak hal, Seva menjadikan apa yang semula dianggapnya sebagai kelemahan menjadi sikap yang lebih suka mendengarkan. Lebih perhatian untuk menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang dibicarakan oleh teman-temannya. Menunjukkan ketulusan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya. Kemudian mengajak teman-temannya untuk melihat masalah dengan cara pandang baru yang lebih membesarkan hati. Pada akhir tahun ajaran, ibu kepala sekolah menyerahkan piala penghargaan sambil berkata, "Ini untukmu, Seva. Ini adalah penghargaan dari teman-teman sekolahmu." Mereka mengatakan Seva memiliki karunia unik, yaitu kemampuan mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh, dan membesarkan hati teman-teman untuk berani melihat masalah dengan cara yang baru. Seva menerima penghargaan yang sangat menyentuh hati. Ada catatan pada piala penghargaan itu. "Seva, terima kasih. Kamu telah menjadi pahlawan pendiam kami. Telingamu yang mendengarkan dan kebaikan hatimu membuat kami lebih tenang menghadapi masalah dalam hidup kami." Mata Seva berkaca-kaca karena bahagia. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa sifat pemalunya bukanlah sepenuhnya kelemahan, tetapi dapat dikembangkan menjadi keunggulan pribadinya, yaitu karunia untuk benar-benar menyimak pikiran dan perasaan teman-teman dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
Di rumah, Seva berbagi kebahagiaan dengan keluarganya. Semua ikut berbangga akan pencapaiannya. Di saat menjelang tidur, Seva berdoa dan mengucap syukur bahwa kemampuan uniknya untuk mendengarkan adalah suatu berkah. Semua itu membuktikan bahwa suara yang paling lembut pun dapat memberikan manfaat yang sangat kuat bagi orang lain.